Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak negatif yang bisa jadi ada pada diri kita tanpa kita sadari, saat kita tidak punya waktu atau tidak menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Di antara dampak negatif yang mungkin ada tanpa kita sadari adalah menjadi manusia yang kufur terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Kufur nikmat. Potensi ini sangat besar. Yang pertama, karena berita tentang hamba Allah yang bersyukur, beritanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipastikan validasinya. Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kabar untuk kita semua, yang kabar ini tentu kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran diantaranya adalah harus dipercayai dan harus diyakini kebenarannya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Yang tidak diragukan berita ini, jamaah. Allah telah menyatakan hamba-hamba Dia yang telah Dia ciptakan itu sangat sedikit sekali yang punya karakter bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keumuman mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana disampaikan, kekufuran terhadap kenikmatan yang Allah berikan adalah dampak di antara dampak seseorang jauh dari majelis ilmu. Seseorang tidak meluangkan waktu untuk majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan perantara belajar ilmu agama, yang ternyata secara ayat dan secara hadis belajar ilmu agama pun bagian dari kenikmatan yang Allah berikan untuk hambanya, yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh perhiasan yang ada di dunia ini. Jadi seseorang
yang belajar ilmu agama dia harus meyakini dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Maka jangan dia merasa sebagai orang yang sedikit mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukankah Allah berkenan untuk mengampuni setiap hamba-hamba Allah yang datang ke dalam majelis ilmu? Bukankah Allah meridai setiap hamba-hamba Allah yang datang ke dalam majelis ilmu? Bukankah para malaikat memberikan penghormatan kepada para penuntut ilmu dengan caranya, yaitu mengepakkan sayapnya? Bukankah seluruh binatang mendoakan, memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu? Dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Allah ataupun oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seseorang tidak menuntut ilmu, buat dirinya nikmat itu hanya sebatas perkara-perkara duniawi saja, maka hal itu mengakibatkan atau bisa menjadi sebab seseorang tanpa sadar telah jatuh dalam kekufuran, kufur nikmat. Berapa harga mata yang dia punya, yang Allah telah berikan? Berapa harga pendengaran yang Allah telah berikan? Berapa harga kaki? Berapa harga tangan? Berapa harga anak soleh dan solehah yang hari-hari mereka membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, hari-hari mereka sibuk mendekatkan diri pada Allah? Berapa harga istri solehah yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah perhiasan, jemaah, dan perhiasan termahal di dunia ini adalah istri salihah. Walaupun kita mungkin tidak Allah anugerahkan pernak-pernik dunia ini, tapi jika kita pulang ke rumah, istri kita ada di rumah, dia menjaga kesucian dirinya, dia tidak bicara dengan laki-laki yang tidak boleh dia bicara dengannya, dia tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali izin dengan suaminya. Inilah hakikat, di antara hakikat nikmat yang seharusnya disyukuri oleh setiap hamba yang jika dia mendapatkan nikmat ini. Berapa harga anak soleh ketika kita telah meninggal dunia? Bukankah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan, wafatnya seseorang, maka bersama dengan wafatnya putuslah amalnya. Dan di antara amal yang tidak putus adalah jika kita mengusahakan, mengupayakan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang terus akan menjadi jariah, mereka mendoakan kita. Berapa nilainya? Maka ini harus kita ketahui. Ini adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur nikmat tanpa disadari. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu, sehingga kita tidak jatuh dalam kesalahan dan kita tidak menyadarinya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah informasi yang harus kita yakini. Ketika Allah mengatakan qalil, sedikit dari hamba-hambanya yang punya karakter bersyukur, yang punya karakter berterima kasih. Dia hanya mengucapkan rasa syukur ketika dompet itu ada isinya. Dia hanya mengucapkan rasa syukur ketika jumlah rupiah yang dia punya bertambah. Itulah bentuk syukur kita. Sementara keumuman kita, karena jauh dari majelis ilmu, sehingga kita tidak mensyukuri berapa harga sehatnya kita, berapa harga datang ke dalam majelis ilmu, berapa harga datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah, berapa nilai dari qobliyah subuh yang Allah taufikkan untuk kita. Yang Nabi SAW mengatakan khairun, lebih baik dari dunia dan seisinya. Harga qobliyah subuh jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi muka kita tetap cemberut karena kita tidak berilmu. Padahal Allah telah memberikan lebih besar dari dunia dan seisinya. Tapi kita tetap tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur karena kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, sehingga rasa syukur kita hanya kepada perkara-perkara materi saja, materi-materi dunia yang membuat kita bersyukur pada Allah Jalla dzikruhu. Sementara kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kita tidak kategorikan sebagai sebuah kenikmatan, sehingga kata para ulama tidak tertutup kemungkinan sebagaimana para wanita dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka menjadi penghuni neraka terbanyak karena kekufurannya. Lantas ditanyakan kepada Nabi, apakah karena mereka menyekutukan Allahu Jalla dzikruhu? Maka Nabi SAW mengatakan, bukan jenis kekufuran itu, tapi kekufuran mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang datang melalui perantara suaminya tanpa disadari. Itulah diantara dampak negatif ketika kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Apa yang akan kita jawab? Salah satu pertanyaan yang akan Allah tanya, apakah ada waktu kita untuk duduk dalam majelis ilmu? Allah akan tanyakan, karena belajar ilmu agama berhukum fardu ain. Dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu bagian dari perkara yang Allah wajibkan. Maka jika kita tidak menuntut ilmu agama, kita terkena dosa tidak belajar. Kita terkena dosa tidak belajar. Yang belajar saja belum tentu bisa menjalankan agama ini. Bagaimana kita yang tidak menuntut ilmu agama? Semoga Allah berikan kesadaran di hati kita bahwasannya hidup kita di sini hanya sebentar, dan besok kita akan berdiri di hadapan Zat pencipta alam semesta ini, dan Dia akan bertanya pada kita. Dia akan lemparkan berbagai macam pertanyaan pada kita, dan di antara pertanyaan itu, sesibuk apa kita sampai kita tidak punya waktu untuk duduk di dalam majelis ilmu? Sepadat apa kegiatan kita sehingga kita tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu? Yang malaikat lebih mulia dari kita, mereka hadir di majelis ilmu, sementara kita jauh dari majelis ilmu. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita, untuk memanfaatkan sisa usia kita, menyadari kita semua hanya budak. Kita semua hanya budak. Abdun artinya adalah budak. Kita adalah budaknya Allahu Jalla dzikruhu. Jangan banyak tingkah. Kita di sini hanya budak. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.